Ada nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang Teka-teki tragedi kasus Vina Cirebon kian rumit, 5 saksi diperiksa di Polda Jabar. Penyidik Polda Jawa Barat hari ini akan memeriksa 3 orang dari keluarga dan kerabat Peggy Setiawan. Penyidik dari Polda Jawa Barat ini akan memanggil 5 saksi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. 5 saksi yang akan diundang ke Polda Jawa Barat untuk didalami atas kasus kematian Vina dan juga Eki ini adalah yang pertama Liga Akbar. Liga Akbar ini merupakan saksi hidup yang bersama dengan Vina dan juga Eki pada malam pembunuhan Vina dan juga Eki. Liga Akbar ini berada di dalam iring-iringan motor dan Liga Akbar ini selamat karena ia berada atau berbelok arah jalur. Rencananya Liga Akbar ini diperiksa Polda Jawa Barat memang sekitar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk saksi yang kedua adalah mantan narapidana dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yakni adalah Saka Tatal. Saka Tatal ini memenuhi panggilan Polda Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus ini. Selanjutnya adalah saksi Yadi dan juga saksi Iwan di mana kedua saksi ini merupakan saksi rekan dari Peggy Setiawan yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Saksi selanjutnya adalah Robi. Robi ini merupakan adik dari Peggy Setiawan yang juga akan diperiksa pada hari ini. Rencananya hari ini ayah dan juga ibu dari Peggy Setiawan ini akan menjenguk Peggy Setiawan di tahanan sementara. Teka-teki anak pejabat DPO kasus Vina Cirebon, istri ex-bupati bongkar fakta ini. Terjawab sudah akhirnya teka-teki kabar yang menyebutkan jika ada anak pejabat Cirebon yang menjadi buronan alias DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Lewat fitur balasan komentar Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, Wahyu Ciptaningsih menegaskan anaknya Ramadhani tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Waduh bangun tidur udah rame gini. Punten Mas dan Mbak terima kasih udah mampir ke Instagram saya. Sekali lagi saya ingin klarifikasi perihal kasus Vina yang sedang hangat, bahwa saya dan keluarga tidak ada sangkut paut sama sekali dengan kasus tersebut, jelas Wahyu Ciptaningsih. Lebih jauh, Wahyu Ciptaningsih menyebut anaknya tidak ada yang bernama Dani atau Andi seperti yang dikaitkan dengan DPO kasus Vina tersebut. Mungkin netizen menyangkut pautkan dengan anak saya yang bernama Ramadhani @Ramadhani Sastra. Yang ada kemiripan nama namun saya tegaskan sekali lagi, Dani yang tertera dalam DPO kasus Vina bukan anak saya, lanjut Wahyu Ciptaningsih. Adapun Wahyu Ciptaningsih mengaku turut prihatin dengan kejadian yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Mari kawal sama-sama dan menunggu keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, pungkas Wahyu Ciptaningsih. Daripada menghabiskan energi untuk menyakiti orang lain, lebih baik kita semua fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, ungkap Ramadhani. Kehidupan terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Kami memilih untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman termasuk dari perlakuan buruk yang kami terima, tegas pria itu. Tidak mungkin kepolisian berani melakukan penangkapan tanpa didasari dengan alat bukti dan saksi yang kuat. Begitu juga majelis hakim tidak mungkin memutuskan seseorang bersalah atau tidak apabila tidak ada alat bukti yang cukup dan menguatkan, ucap Putri Maya. Mengurai respon menohok, Putri pun menjawab pernyataan sinis Jogi soal sosok ayah Eki. Menurut Putri Maya, adalah hal wajar jika ayah Eki ngotot mengusut kasus kematian anaknya. Kalau Pak Jogi mengatakan kliennya tidak bersalah, salah tangkap atau akibat penangkapan yang dilakukan bapaknya almarhum Eki, itu sah-sah saja, karena Bapak Eki kan seorang anggota Polri, jadi tidak ada larangan, imbuh Putri Maya Rumanti. Meskipun beliau adalah seorang anggota Polri dari narkoba. Ketika beliau menemukan ada satu petunjuk memang ada pelaku yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, saya rasa tidak ada salahnya untuk dilakukan penangkapan dengan caranya sendiri, sambungnya.
Lantaran hal tersebut, Putri Maya pun mengaku keberatan saat dibilang kasus kematian Vina adalah bukan pembunuhan. Sangat keberatan sekali, dibilang kasus Vina hanya kecelakaan. Karena saya dapat informasi dari keluarga bahwa hasil autopsinya ditemukan ada penemuan sperma, ini kan ada dugaan pemerkosaan, namun tidak diangkat dalam BAP tersebut, ujar Putri Maya. Pengacara 8 pelaku bantah kliennya terlibat. Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali diulas setelah 8 tahun berlalu memancing tanggapan dari pihak pelaku. Baru-baru ini, kuasa hukum dari para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mengurai pernyataan mengejutkan. Pengacara para pelaku membantah kliennya terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Bantahan itu kembali digaungkan sang pengacara setelah usahanya membela para pelaku sia-sia di persidangan. Pasalnya berdasarkan hasil putusan persidangan, ketujuh pria yakni R, HS, JY, S, SP, SK, SD, RW dijerat vonis seumur hidup. Mendengar alibi yang dihembuskan pengacara para pelaku, tim Hotman Paris selaku kuasa hukum baru keluarga Vina pun tak terima. Pengacara keluarga Vina memberikan respon menohok seraya menjawab tudingan miring dari pengacara para pelaku. Untuk diketahui, pengacara 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Jogi Nainggolan menyebut kematian Vina dan Eki adalah murni karena kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Kasus ini adalah bukan kasus pembunuhan tapi murni kecelakaan tunggal. Itu kami dapatkan informasi dari polisi lalu lintas yang datang ke TKP, ungkap Jogi Nainggolan dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube TV One News, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Bongkar sosok pembunuh Vina Cirebon yang sesungguhnya, Hotman Paris minta Otto Hasibuan dan Yusril Ihza Mahendra jadi pengacara Peggy Setiawan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon jadi semakin runyam setelah beredar kabar bahwa pembunuh Vina dan Eki yang sesungguhnya sudah diselamatkan. Salah satu DPO yang ditangkap di daerah Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu, Peggy Setiawan alias Perong, diduga hanya pemeran pengganti untuk menyembunyikan pelaku yang sesungguhnya. Hotman Paris mengharapkan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ini bisa terbuka secara gamblang siapa sebenarnya pembunuh Vina dan Eki. Mewakili keluarga almarhumah Vina, Hotman ingin kasus ini terbuka ke publik, siapapun yang bersalah bisa mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Kendati demikian, Hotman Paris sangat tidak menginginkan orang yang tidak bersalah dalam kasus ini dijatuhi hukuman atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Oleh sebab itu, Hotman Paris mengusulkan pengacara Otto Hasibuan supaya berkenan menjadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Perong. DPO yang ditangkap beberapa waktu lalu, supaya kasus pembunuhan Vina terbongkar berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakan Peggy bersalah atau tidak bersalah.